Subscribe to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Jalunu Pratama dari Prodi Bahasa Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya untuk presentasi yaitu mengerjakan pengumpulan tugas UTS dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Oke, di sini saya akan menjelaskan hakikat bahasa Indonesia dan ragam bahasa. Bahasa merupakan bagian penting dari kehidupan manusia. Setiap manusia menggunakan bahasa untuk menyampaikan pikiran, perasaan, dan keinginannya. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi yang juga berperan sebagai alat pemersatukan bangsa. Memahami hakikat dan ragam bahasa adalah sangat penting agar kita bisa menggunakan bahasa secara tepat dalam berbagai situasi dan konteks. Yang kedua, saya akan menjelaskan hakikat bahasa. Pertama, saya akan menerangkan definisi hakikat bahasa. Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang digunakan manusia untuk berkomunikasi. Dan ciri-ciri hakikat bahasa: 1. Sistematis. Bahasa memiliki aturan atau kaidah tertentu, misalnya struktur kalimat SPOK. Nah, kedua yaitu arbiter. Tidak ada hubungan alami antara kata dan maknanya. Kata kunci tidak memiliki hubungan langsung dengan hewan itu. Ini hanya kesepakatan sosial. 3. Produktif. Bahasa bisa menciptakan banyak kalimat baru. 4. Dinamis. Bahasa berubah seiring waktu. Contohnya dulu handphone, sekarang HP atau ponsel. Yang kelima, manusiawi. Bahasa adalah milik manusia, bukan hewan. Yang keenam, yang terakhir, konvensional. Harus ada kesepakatan dalam masyarakat agar berkomunikasi berjalan secara lancar. Di sini dan yang ketiga, saya akan membahas bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Di sini saya akan mengulas singkat tentang sejarah ya. Yang pertama, bahasa Indonesia itu ditetapkan pada Sumpah Pemuda, yaitu 20 Oktober 1928 sebagai kami putra-putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Fungsi bahasa nasional.
Yang pertama, lambang kebangsaan nasional. Kedua, identitas nasional. Ketiga, alat komunikasi antar suku dan daerah. 4, sarana integrasi nasional. Asal-usul berakar dari bahasa Melayu, khususnya Melayu Riau, karena sudah menjadi lingua franca, bahasa pergaulan di Nusantara sejak dahulu. Dan seterusnya saya akan bahas bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Dalam hukum tentang pasal 36 UUD 1945, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Fungsi sebagai bahasa negara pertama yaitu digunakan dalam administrasi pemerintah, contohnya surat resmi, dokumen, hukum, dan undang-undang. Yang kedua, bahasa pengantar dalam pendidikan nasional. Yang ketiga, bahasa dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Keempat, digunakan dalam komunikasi resmi negara, contohnya pidato Bapak Presiden, berita nasional, dan lain-lain. Selanjutnya saya akan membahas ragam bahasa. Di sini saya pengertian ragam bahasa. Versi atau bentuk penggunaan bahasa yang berbeda-beda tergantung pada daerah. Pertama, situasi pemakaian, lawan bicara, media komunikasi, tujuan komunikasi. Terus jenis-jenis ragam bahasa. Yang pertama, ragam berdasarkan media, yaitu lisan, berbicara langsung, diskusi, dan lain-lain. Terus yang kedua, tulis, yaitu menulis esai, menulis surat resmi, dan yang lain-lain. 2, ragam berdasarkan tingkat keformalan. Yang formal yaitu resmi atau baku, contohnya surat dinas dan presentasi ilmiah. Terus informal dan non formal, yaitu bahasa gaul santai, percakapan dengan teman lawan jenis, teman sama teman. Dan yang ketiga itu ragam berdasarkan daerah. Dialek atau logat khas daerah, contohnya bahasa Jawa, bahasa Sunda, naon maneh ka dieu kesini. Terus bahasa Minang. Terus yang keempat yaitu ragam berdasarkan provinsi atau bidang tertentu, contohnya bahasa teknik atau bahasa ilmiah, digunakan oleh dokter, instruktur, guru, dan yang lain-lain. Contoh ragam bahasa yaitu simulasi ragam bahasa. Contoh kalimat di sekolah formal lisan, contohnya selamat pagi, mari kita mulai pelajaran hari ini. Percakapan dengan teman, non formal,
Bro, tadi lu kemana aja tuh. Terus yang ketiga, surat dinas formal dan tertulis. Contohnya, dengan hormat kami mengundang Bapak Ibu kalian. Yang seterusnya itu ceramah keagamaan apa atau disebut seni formal lisan. Contohnya, saudara-saudara sekalian, marilah kita panjatkan puji dan kehadiran Tuhan yang Maha Esa gitu. Terus yang selanjutnya lagi yaitu bahasa daerah. Ragam bahasa daerah yang di Indonesia ini sangat banyak. Yaitu contohnya kula nun pak, itu bahasa Jawa. Terus selanjutnya lagi diskusi ilmiah. Ragam ilmiah atau teknis. Contohnya, fotosintesis adalah proses sistem karbohidrat. Dan selanjutnya di sini saya akan pentingnya memahami ragam bahasa. Yang pertama, sesuai ragam bahasa membantu kita berkomunikasi lebih efektif dan sopan. Terus yang kedua, dapat menghindari kesalahan dalam berkomunikasi. Yang ketiga itu menimbulkan rasa hormat terhadap perbedaan budaya dalam suatu daerah. Terus yang keempat itu mendukung pelestarian bahasa daerah tanpa mengurangi peran bahasa Indonesia. Terus yang terakhir yaitu menjadikan wujud dari kepribadian bahasa yang santun dan cerdas bahasa. Nah, penutup dari saya, bahasa adalah alat persatu bangsa, lahir dari semangat kebahasaan. Hakikat bahasa mencakup sifat sistematis, produktif, atribel, dan dinamis. Program bahasa memperkaya cara berkomunikasi dan menunjukkan keragaman budaya. Terus yang terakhir, pentingnya bagi kita untuk terus menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar sesuai konteksnya. Oke, sekian dari saya presentasinya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, lisan yang dari saya salah, tolong dimaafkan. Kebenaran itu dari Allah, kesalahan dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.